Bilangan 27. Anak-anak perempuan Zelofehad. Zelofehad mempunyai 5 anak perempuan, yaitu Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Ayah Zelofehad adalah Hever, ayah Hever adalah Gilead, ayah Gilead adalah Makir, ayah Makir adalah Manasye, dan ayah Manasye adalah Yusuf. Kelima anak Zelofehad itu pergi menghadap Musa dan Imam Eleazar, serta para pemimpin dan seluruh umat yang sedang berkumpul di dekat pintu kemah Tuhan. Kata mereka, "Ayah kami meninggal di padang gurun, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Ia bukan pengikut Korah yang memberontak terhadap Tuhan. Ayah kami itu meninggal karena dosanya sendiri. Tetapi mengapa namanya harus hilang dari bangsa Israel hanya karena ia tidak mempunyai keturunan laki-laki? Berilah kami tanah pusaka bersama-sama dengan sanak saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Musa, "Apa yang dikatakan anak-anak Zelofehad itu memang pantas. Jadi berilah mereka tanah pusaka bersama-sama dengan sanak saudara ayah mereka. Warisan Zelofehad itu harus diturunkan kepada anak-anaknya yang perempuan. Katakanlah kepada bangsa Israel bahwa apabila seorang laki-laki mati dan ia tidak mempunyai anak laki-laki, maka tanah pusakanya harus diwariskan kepada anaknya yang perempuan. Kalau ia tidak mempunyai anak perempuan, tanah pusakanya itu diwariskan kepada saudaranya laki-laki. Kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki, tanahnya itu untuk saudara laki-laki ayahnya. Kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki dan tidak ada pula saudara laki-laki ayahnya, tanahnya itu menjadi milik kerabat yang paling dekat dari kaumnya." Ketentuan itu harus dipatuhi orang Israel sebagai peraturan hukum yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Yosua dipilih sebagai pengganti Musa. Tuhan berkata kepada Musa, "Naiklah ke Gunung Abarim, dan dari situ pandanglah negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel. Sesudah memandangnya, engkau akan mati seperti abangmu Harun, sebab di padang gurun Zin kamu berdua telah melawan perintahku. Ketika di Meriba seluruh rakyat mengomel terhadap aku, kamu tidak mau menyatakan kekuasaanku di hadapan mereka berhubung dengan air itu." Lalu Musa berdoa, "Ya Tuhan Allah yang memberi kehidupan kepada semua yang hidup, saya mohon, tunjukkanlah seorang yang dapat memimpin bangsa ini, seorang yang dapat menjadi panglima pada waktu mereka berperang. Jangan biarkan umatmu ini seperti kawanan domba yang tidak mempunyai gembala." Kata Tuhan kepada Musa, "Panggillah Yosua anak Nun, ia seorang yang cakap. Letakkan tanganmu ke atas kepalanya. Suruhlah dia berdiri di depan Imam Eleazar dan seluruh umat. Di depan mereka semua engkau harus mengumumkan bahwa Yosua adalah penggantimu. Serahkanlah kepadanya sebagian dari kekuasaanmu, supaya umat Israel mentaati dia. Yosua harus minta petunjuk dari Imam Eleazar, dan Eleazar harus menanyakan kehendakku dengan memakai Urim dan Tumim. Dengan cara itu, Eleazar memimpin Yosua dan seluruh bangsa Israel dalam segala perkara yang mereka hadapi." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menyuruh Yosua berdiri di depan Imam Eleazar dan seluruh umat. Lalu ia meletakkan tangannya di atas kepala Yosua dan mengumumkan bahwa Yosua adalah penggantinya, seperti yang dikatakan Tuhan kepadanya. Bilangan 28. Persembahan-persembahan yang tetap. Tuhan menyuruh Musa menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus memperhatikan dengan seksama supaya pada waktu-waktu yang ditentukan dipersembahkan kurban-kurban berupa makanan yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah kurban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk kurban harian, 2 ekor anak domba jantan berumur 1 tahun yang tidak ada cacatnya, yang seekor untuk persembahan pagi dan yang seekor lagi untuk persembahan sore. Bersama-sama dengan anak domba itu harus dipersembahkan 1 kilogram tepung dicampur dengan 1 liter minyak zaitun yang paling baik. Itulah kurban bakaran tetap yang untuk pertama kali dipersembahkan di Gunung Sinai. Baunya menyenangkan hati Tuhan. Bersama-sama dengan anak domba itu harus dipersembahkan juga 1 liter air anggur yang disiramkan ke atas mezbah. Anak domba untuk persembahan sore harus dikurbankan dengan cara yang sama seperti persembahan pagi, disertai air anggur. Bau kurban bakaran itu menyenangkan hati Tuhan. Persembahan pada hari Sabat.
Pada hari Sabat harus dikurbankan 2 ekor anak domba jantan berumur 1 tahun yang tidak ada cacatnya, 2 kilogram tepung dicampur dengan minyak zaitun untuk kurban sajian, dan kurban air anggur. Kurban bakaran itu harus dipersembahkan setiap hari Sabat sebagai tambahan pada kurban harian bersama-sama dengan kurban air anggurnya. Persembahan pada tanggal 1 setiap bulan. Pada permulaan setiap bulan harus dipersembahkan kepada Tuhan kurban bakaran berupa 2 ekor sapi jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor anak domba jantan berumur 1 tahun, masing-masing yang tidak ada cacatnya. Sebagai kurban sajian harus dipersembahkan tepung yang dicampur minyak zaitun, 3 kg tepung untuk setiap ekor sapi jantan, 2 kg tepung untuk domba jantan, dan 1 kg tepung untuk setiap ekor anak domba jantan. Kurban bakaran itu merupakan kurban makanan dan baunya menyenangkan hati Tuhan. Bersama-sama dengan kurban bakaran itu harus dipersembahkan juga kurban air anggur sebanyak 2 liter untuk setiap ekor sapi jantan, 1,5 liter untuk domba jantan, dan 1 liter untuk setiap ekor anak domba. Itulah peraturan tentang kurban bakaran yang harus dipersembahkan pada tanggal 1 setiap bulan sepanjang tahun. Sebagai tambahan pada kurban bakaran harian dengan kurban air anggurnya, harus kamu persembahkan juga 1 ekor kambing jantan untuk kurban pengampunan dosa. Persembahan pada perayaan roti tak beragi. Pada tanggal 14 bulan 1 adalah hari Paskah bagi Tuhan. Hari berikutnya, tanggal 15, mulailah perayaan roti tak beragi, dan selama 7 hari kamu tak boleh makan roti yang dibuat pakai ragi. Pada hari yang pertama perayaan itu kamu harus mengadakan pertemuan untuk beribadat dan tak boleh melakukan pekerjaan berat. Persembahkanlah kepada Tuhan kurban bakaran berupa 2 ekor sapi jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 7 ekor anak domba jantan berumur 1 tahun, masing-masing yang tidak ada cacatnya. Persembahkanlah kurban sajian yang diharuskan berupa tepung dicampur minyak zaitun, 3 kg tepung untuk setiap ekor sapi jantan, 2 kg untuk domba jantan, dan 1 kg untuk setiap ekor anak domba jantan. Persembahkanlah juga 1 ekor kambing jantan untuk kurban pengampunan dosa. Dengan cara itu, kamu melakukan upacara penghapusan dosa umat. Semua kurban itu merupakan tambahan pada kurban bakaran pagi yang biasa. Dengan cara itu juga harus kamu persembahkan kepada Tuhan kurban bakaran selama 7 hari. Kurban itu merupakan tambahan pada kurban bakaran harian dengan kurban air anggurnya. Bau kurban itu menyenangkan hati Tuhan. Pada hari yang ke-7, kamu harus mengadakan pertemuan untuk beribadat dan tak boleh melakukan pekerjaan berat. Persembahan pada pesta panen. Pada hari pertama pesta panen, hari raya lepas 7 minggu, pada waktu kamu mempersembahkan gandum baru kepada Tuhan, kamu harus mengadakan pertemuan untuk beribadat dan tak boleh melakukan pekerjaan berat. Persembahkanlah kepada Tuhan kurban bakaran berupa 2 ekor sapi jantan, 1 ekor domba jantan muda, dan 7 ekor anak domba jantan berumur 1 tahun, masing-masing yang tidak ada cacatnya. Bau kurban bakaran itu menyenangkan hati Tuhan. Persembahkanlah kurban sajian yang diharuskan berupa tepung dicampur minyak zaitun, 3 kg untuk setiap ekor sapi jantan, 2 kg untuk domba jantan, dan 1 kg untuk setiap ekor anak domba. Persembahkanlah juga 1 ekor kambing jantan untuk kurban pengampunan dosa. Dengan cara itu, kamu melakukan upacara penghapusan dosa umat. Kurban-kurban itu beserta kurban anggurnya merupakan tambahan pada kurban bakaran harian dan kurban sajian.